Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar yang namanya static routing ya teman-teman. Oke, yang pertama kita buat dulu konsep routingnya itu gimana. Kita buat topologi satu router dan 2 PC ya teman-teman. Lalu kita hubungkan. Nah, di sini pasti teman-teman sudah tahu ya, static routing itu adalah menghubungkan network yang berbeda. Untuk menghubungkan network yang berbeda ini, kita membutuhkan yang namanya router. Router ini fungsinya untuk menghubungkan network yang berbeda. Di sini misalkan PC ini kita pakai 10.10.10.24, lalu di PC satunya yaitu menggunakan 20.20.20/24. Di sini kita ganti dulu namanya, lalu kita setting di PC-nya. Dan subnet-nya juga. Nah, kita juga membutuhkan yang namanya gateway agar bisa saling terhubung ke network yang berbeda. Di sini kita pakai gateway-nya yaitu 10.10.1 di FA0100 dan di FA01 itu pakai 20.20.1. Oke, selesai. Sekarang kita lanjut konfigurasinya di PC. Kita masukkan gateway-nya. Lalu di PC 2 juga kita masukkan IP-nya yaitu 20.20.20, lalu subnet masknya, kemudian di gateway-nya yaitu 20.1. Langsung saja kita konfigurasi di routernya. Di sini warnanya masih merah ya teman-teman, yang artinya belum dinyalakan. Kita nyalakan dulu, kita masuk ke interface 00. Lalu kita no shutdown. Nah, di sini sudah hijau atau sudah up ya teman-teman, yang artinya sudah menyala. Lalu kita konfigurasikan IP-nya yaitu IP address 10.10.10.1, nah subnet masknya. Lalu masuk ke interface FA01. Lalu kita no shutdown lagi biar menyala. Lalu juga kita ketikkan IP address-nya. Kita konfigurasikan IP address 20.20.1 dan juga subnet masknya. Sekarang kita cek apakah 2 PC ini sudah saling terhubung atau belum. Yang pertama kita cek di PC 1. Lalu masuk ke command prompt. Kemudian kita coba ping 20.20.20. Di situ awalnya gagal. Selanjutnya akan berhasil ya teman-teman. Itu untuk yang namanya routing. Untuk konsepnya itu adalah misalkan PC 1 ingin ping ke PC 2. Nah, PC 1 ini akan bertanya pada routernya, lalu akan dijawab ya teman-teman. Jadi intinya di sini router akan mengirimkan paket pada misalkan di FA01 karena router tahu bahwa 20.20 itu ada di FA01, terus dikirimkan ke PC 2, lalu PC 2 akan mereply ke PC satunya. Nah, bertanya lagi kepada router, apakah kamu tahu IP 10.10.10 itu /24. Nah, router menjawab bahwa IP 10.10 itu ada di space Ethernet 00 ya teman-teman. Itu adalah untuk konsep routingnya. Jadi adalah menghubungkan network yang berbeda. Terus langsung dikirim ke PC 1 dan seterusnya akan mengirimkan paket pingnya ya teman-teman.
Itu untuk konsep routingnya. Jadi intinya jika PC-nya akan melakukan ping, itu routernya itu akan bertanya dulu apakah dia tahu IP-nya atau tidak. Nah, pasti akan dijawab ya teman-teman. Selanjutnya itu ada membahas konsep membuat topologi dua routernya. Kita tambahkan dua router dan juga dua PC. Lalu kita hubungkan dengan kabel. Lalu kita ganti namanya. Setelah itu kita kasih IP-nya ya teman-teman. Di PC 1 itu adalah 192.168.1.10/24. Di PC 2 itu adalah 192.168.2.10/24. Nah, untuk di gig itu ada di 00 itu ada 192.168.1.1/24. Itu untuk gateway-nya. Lalu di gig 01 adalah 2.1/24. Dan di gig 01 antar router juga membutuhkan IP yaitu 10.10.1/24 dan di gig 00-nya yaitu adalah 10.2/24. Itu untuk pembagian IP-nya ya. Di sini kita akan konfigurasi IP address-nya. Langsung kita masuk di interface gig 0 sampai 1 di router 1. Lalu di no shutdown. Lalu kita cek do show IP interface brief. Nah, di situ bisa dilihat gig 00 sudah up, tapi di gig 1 belum, karena router 2-nya belum kita setting. Sekarang kita masuk ke interface gig 00, lalu masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.1 dan juga subnet mask-nya. Lalu kita exit. Kita masuk ke gig 1. Masukkan lagi IP address-nya, yaitu 10.10.10.1 dan juga subnet mask-nya. Kita cek do show IP route. Di sini untuk gig 00 sudah connected, dan untuk gig 01 itu belum, karena di tujuannya juga kita belum setting. Sekarang kita coba konfigurasi di PC-nya. IP-nya yaitu 192.168.1.10 dan subnet mask-nya, lalu gateway-nya adalah 1.1. Selanjutnya, konfigurasi di router 2, masuk ke interface gig 0 sampai 1, lalu di no shutdown. Nah, di sini semuanya sudah aktif ya teman-teman. Untuk topologinya dan kabelnya. Lalu kita masuk ke interface gig 00, ketikkan IP address 10.10.10.2 dan subnet mask-nya. Lalu kita exit, kemudian masuk ke interface gig 0001. Langsung saja masuk, lalu kita ketikkan IP address 192.168.2.1.
dan subnet masknya juga. Lalu kita cek do show IP root. Nah, di situ G01, G00 itu sudah connected ya teman-teman. Karena sekarang kita cek lagi di router 1. Di situ yang tadi belum di connect, sekarang sudah aktif. Itu untuk konfigurasi pada dua router ya teman-teman. Jadi sudah connect semua. Nah, selanjutnya kita akan coba ping ke PC 1, ke PC 2. Sekarang kita coba masuk ke PC 1, lalu masuk command prompt, lalu kita ping 192.168.2.10. Nah, di situ masih destination host untraceable. Kita coba analisis ya. Misalkan di sini PC1 itu search-nya yaitu 192.168.1.10. Lalu ada destination-nya kepada PC2 yaitu 192.168.2.10. Artinya 1.10 ingin ping ke 2.10. Nanti di situ router akan melihat table shooting-nya. Yaitu kita cek di do show IP root. Nah, di sini tidak ada IP 2.10 atau 2.0. Begitupun sebaliknya ya teman-teman. Misalkan PC2 ingin kirim paket ke PC1. Nah, di situ nanti untuk search-nya itu yaitu 192.168.2.10 dan destination-nya itu ya ada 192.1.10. Nah, di situ router 2 akan melihat table shooting-nya juga, yaitu masuk ke router lalu do show IP root. Nah, di sini tidak ada IP 1.10 atau 1.0. Nah, untuk agar bisa melakukan komunikasi antara PC 1 dan 2 itu kita membutuhkan yang namanya static routing. Nah, static routing ini memberitahu kepada router bahwa untuk mengirimkan paket ke 2.0 itu harus melewati jalur mana saja. Begitupun sebaliknya. Langsung saja kita konfigurasi static routing-nya masuk ke router 1. Lalu kita ketikkan IP root 192.168.2.0. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Masukkan juga IP gateway-nya ya, teman-teman. Jangan lupa IP gateway-nya yaitu ada 10.10.10.2. Lalu kita enter. Kita cek do show IP root. Di sini ada yang namanya static atau S ya teman-teman, yang artinya IP itu kita buat secara manual. Kita konfigurasi juga ya sekarang di root 2-nya. Ketikkan juga IP root 192.168.1.0 dan juga subnet masknya 255.255.255 dan juga gateway-nya 10.1. Kita coba cek do show IP root. Di sini juga ada yang namanya static, artinya kita sudah selesai melakukan konfigurasi static routing-nya. Sekarang kita coba lakukan pengujian pada PC 1 dulu. Lalu kita masuk ke command prompt. Kita ketikkan ping 192.168.2.10.
Nah, di sini belum bisa karena kayaknya mungkin ada yang salah untuk konfigurasi ya, teman-teman. Kita coba cek apakah IP-nya sudah keisi semua. Nah, ternyata di PC 2 kita belum mengisikan IP-nya, kita belum setting. Kita setting dulu. Kita coba cek lagi. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Sudah berhasil terhubung. Kita coba cek lagi karena tadi ada yang lewat tapi sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, itu sudah ada. Kita cek lagi di ping-nya. Ping itu 8.10. Malah jadi desirable. Kita cek lagi. IP root 192.8.2.0 dan subnet masknya sudah. Lalu kita router 2 nya juga sama, tapi kini bedanya 1.0 1. Lalu kita cek lagi di PC-nya. Nah, di situ sudah berhasil semua ya tuh, tidak ada yang timeout sama sekali. Nah, untuk selanjutnya, sekarang kita akan coba konfigurasi 3 routernya. Kita buat topologi seperti itu. Kita jabarkan dulu di sini untuk search-nya. Misalkan 198.3.0 dan juga desanya. Oke, sekarang kita masuk ke router 2 dulu ya, teman-teman. Untuk di router 2 ini kita aktifkan dulu yang gig 02-nya. Kita masuk ke interface gig 02, kemudian no shutdown. Oke, setelah itu kita masukkan IP address-nya. Tadi adalah 20.20.1 dan kita masukkan subnet mask-nya. Oke, selesai. Ini untuk di router 2 ya, teman-teman. Sekarang kita ke router 3-nya. Di router 3 kita juga akan mengaktifkan gig 00 dan gig 01-nya ya, teman-teman, agar menjadi hijau ya. Kita masuk ke interface gig 00 sampai 1, yaitu interface range gig 00 sampai 1. Nah, seperti ini. Kemudian no shutdown. Oke, setelah itu kita konfigurasi IP-nya. Pertama kita masuk ke interface gig 00. Di gig 00 ini IP-nya adalah 20.2, teman-teman. Kita masukkan 20.2 dan subnet mask-nya kita isikan juga. Terus enter. Exit. Sekarang kita interface gig 01. IP address-nya adalah 192.168.3.1. Dan kita masukkan subnet mask-nya ya, teman-teman. Ini adalah akan menjadi IP gateway ya, teman-teman.
Selesai, kita coba cek do show IP root. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman. Untuk 20.0 ini sudah masuk pada gig 00 dan seterusnya. Ini connected. Kemudian di sini juga ada 3.0 yaitu masuk pada gig 01 dan statusnya juga connected ya teman-teman. Terus kita setting IP-nya ke PC 3. Di PC 3-nya adalah 192.168.3.10. Subnet masnya kita masukkan, kemudian gateway-nya itu yang tadi kita setting di router yaitu 192.168.3.1. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, selesai ya untuk setup topologinya, atau kita juga sudah selesai untuk men-setting IP address-nya. Terus kita langsung saja untuk mengkonfigurasi static routing-nya. Kita cabarkan dulu di PC 3 ini. Untuk search-nya adalah 192.168.3.10. Dan untuk destination-nya yaitu 1.10 dan juga 2.10 ya teman-teman. Karena di PC 3 ini akan mencoba berkomunikasi dengan PC 1 dan juga PC 2. Ya, artinya tujuannya ada dua, yaitu untuk PC 1 itu adalah 1.10 dan PC 2 adalah 2.10. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lanjut, kita akan konfigurasi static routing-nya, karena di PC 3 ini tujuannya itu ada di PC 1 dan PC 2. Maka di router 1 dan router 2 itu kita juga akan menambahkan static routing-nya untuk di PC 3 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke router 1. Kita akan menambahkan static routing untuk PC 3. IP root, terus kita masukkan tujuannya yaitu 192.168.3.0. Kemudian kita masukkan subnet masknya, dan jalurnya itu akan melewati ini ya teman-teman, 10.10.2. Jadi router 1 untuk bisa berkomunikasi ke router 3 itu akan melewati router 2 terlebih dahulu. Jadi kita masukkan yaitu 10.10.2. Oke, selesai. Sekarang kita ke router 2. IP root, kita masukkan tujuannya 192.168.3.0. Kita masukkan juga subnet masknya, kemudian kita masukkan juga jalurnya. Nah, jadi router 2 ini jalurnya adalah 20.20.2. Ini ya teman-teman, 20.20.2. Jadi dari dua tujuannya adalah 3.0 dan jalurnya adalah 20.20.2 ini ya teman-teman. Kita enter. Oke, selesai. Sekarang kita ke router 3. IP root. Nah, di router 3 itu kita mempunyai dua tujuan ya teman-teman. Yang pertama, kita akan masukkan tujuan ke PC 1 yaitu 192.168.1.0. Kemudian untuk jalurnya itu kita akan melewati ini ya teman-teman, 20.20.20.1. Enter, terus kita buat lagi untuk destination yang kedua, IP role 192.168.2.0, status masknya kita masukkan, dan jalurnya itu sama ya teman-teman, 20.1. Oke, selesai. Sekarang kita melakukan pengujian ping dari PC 3 ya. Kita masuk ke PC 3, terus command prompt yaitu ping 192.168.1.10 di PC 1. Oke, berhasil ya teman-teman. Ini awal-awal emang valid ya. Terus kita ping ke PC 2 192.168.2.10 dan berhasil juga ya teman-teman, sukses ya. Terus kita misalkan dari PC 2 ke PC 3, ping 192.3.10. Di sini juga sukses ya teman-teman. Kita coba juga di PC 1.
3.10. Nah, di sini juga sukses ya teman-teman. Oke, berhasil ya untuk konfigurasi static routing 3 router. Jadi seperti itu caranya untuk konfigurasi static routing pada 3 router ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar static routing pada 3 router ya. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi static routing di VLAN ya teman-teman. Kita buat dulu topologinya. Di sini kita masukkan satu switch, terus kita tambahkan juga 4 PC. Nah, nanti di switch ini akan membuat VLAN teman-teman, yaitu VLAN 10 dan 20. Kita hubungkan dulu dari switch ke router, kemudian ke PC 4, PC 5, PC 6, ke PC 7. Nah, misalkan untuk PC 4 dan PC 5 ini akan menjadi VLAN 10 ya teman-teman. Dan untuk PC 6 dan 7 ini akan menjadi VLAN 20. Di sini VLAN 10 dan dengan IP misalkan 172.168.1.1/4. Kemudian di sini adalah VLAN 20 dengan IP 172.168.2.1/24. Dan untuk G02 ini IP-nya adalah 30.30.1/24. Seperti ini ya teman-teman. Nah, pertama kita konfigurasikan terang terlebih dahulu di switch-nya agar terhubung dengan router ya teman-teman. Kita masuk ke switch. Kita masuk ke interface FA01. Di sini ya mengarah ke router yaitu FA01. Kita enter. Kemudian switch port mode terang. Oke, setelah itu kita buat VLAN-nya. Di sini VLAN 10 dan VLAN 20. Setelah itu kita masukkan port-portnya ya teman-teman. Untuk VLAN 10 ini adalah FA02 dan FA03 dan VLAN-nya 20 dari FA04 sampai 05. Masuk ke interface rank FA02 sampai 3. Terus switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Terus kita masuk ke interface rank FA0 4 sampai 5, switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20. Oke, ini untuk konfigurasi VLAN di switch-nya ya teman-teman. Nah, untuk di G02 ini perlu kita aktifkan interface. Interface G02, kemudian no shutdown. Kita lihat, nah di sini sudah aktif ya teman-teman. Nah, kita di sini harus mengkonfigurasikan sub interface teman-teman karena ada VLAN. Kita langsung saja untuk mengkonfigurasikannya. IP address-nya 172.168.2.1 dan subnet mask-nya kita masukkan. Oke, selesai teman-teman. Ini adalah konfigurasi sub interface-nya. Selanjutnya kita setting IP-nya di PC-PC-nya. Sekarang kita ke VLAN 10 dulu di PC 4. IP-nya adalah 172.168.1.2. Dan gateway-nya adalah yang tadi kita konfigurasikan di sub interface untuk VLAN 10 yaitu 172.168.1.1. Seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita ke PC 5 di VLAN 10. IP-nya 172.168.1.3. Subnet mask-nya kita masukkan. Terus kita gateway-nya adalah 172.168.1.1. Lanjut kita ke VLAN 20. IP configuration 172.168.2.2. Ini untuk VLAN 20. Subnet mask-nya kita masukkan. Terus untuk gateway-nya adalah 172.168.2.1. Terakhir kita ke PC 7. IP-nya 172.168.2.3. Dan gateway-nya adalah 172.168.2.1. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Untuk setup topologinya, untuk konfigurasi IP-nya sudah selesai. Sekarang kita coba kirimkan ke paket dari sesama VLAN dulu.
dari PC 4 ke PC 5 dulu. Sudah selesai ya teman-teman. Dari PC 6 ke PC 7 susah juga. Sekarang kita coba untuk yang di antar VLAN. Dari PC 5 ke PC 7. Awal-awal violet ya. Kita coba lagi. Dan sudah successful teman-teman. Nah, berhasil ya teman-teman untuk konfigurasi VLAN-nya. Selanjutnya kita konfigurasi routingnya. Jadi untuk konfigurasi di sini atau di PC 1 dan PC 3 ini akan mencoba berkomunikasi dengan PC-PC di VLAN 10 dan juga VLAN 20 ini. Nah, di PC 3 ini sudah ada ya. Sekarang kita coba cek dulu. Do show IP root. Bisa dilihat di sini ada IP 172.168.1.0 yaitu untuk VLAN 10 dan juga ada 172.168.2.0 itu adalah untuk VLAN 20 ya. Misalkan kita coba konfigurasi komunikasi dari PC 3 ke VLAN 10 misalkan. Nah, ini sukses ya teman-teman. Terus misalkan dari PC ke 3 VLAN ke 20 awal-awal violet ya. Kita coba lagi dan sukses juga ya. Sedangkan dari PC 2 ingin mencoba komunikasi dengan PC VLAN 10 atau 20 itu belum bisa ya. Dari PC 1 juga untuk berkomunikasi ke VLAN 10 dengan 20 itu belum bisa ya teman-teman. Nah, agar dapat saling berkomunikasi itu kita membutuhkan static routing. Langsung saja kita ke router dulu ya untuk konfigurasinya. IP root kita masukkan IP tujuannya yaitu 172.168.1.1. Kita masukkan juga subnet masknya. Nah, terus kita akan memasukkan jalurnya. Lewat mana ya? Dari PC 2 ini jalurnya itu akan melewati 20.20.2 ini teman-teman. Kita masukkan 20.20.2. Sekarang kita buat untuk yang VLAN 20. IP root 172.168.2.0. Kemudian ini subnet masknya kita masukkan dan jalurnya sama ya. Oke, selesai. Kita ke router 1. IP root 172.168.1.0 255.255.255.0. Dari router 1 itu jalurnya akan melewati 10.10.2. Kita masukkan. Terus kita buat yang VLAN 20 yaitu IP root 172.168.2.0. Kita masukkan subnet masknya, kemudian jalurnya juga masih sama ya. Selesai. Kita coba cek do show IP root karena sudah ada ya untuk IP 172.168.1.0 yaitu VLAN 10 dan 172.168.2.0 itu adalah VLAN 20. Sekarang kita sudah bisa untuk mencoba mengirimkan paket misalkan dari PC 1 ke PC di VLAN 10. Nah, ini sudah sukses ya teman-teman. Terus dari PC 1 ke VLAN 20. Nah, ini juga sukses. Kita coba juga dari PC 2 ke VLAN 10. Sukses ya. Terus kita coba lagi ke PC 2 ke VLAN 20. Nah, sudah sukses semua ya teman-teman. Artinya konfigurasi routing di VLAN ini berhasil. Jadi seperti itu untuk konfigurasi static routing teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.